Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Anandriani. Kita lanjutkan. Hari ini bedah kisi-kisi berita PPK 2022 bagian ke-12. Kalau bagian 11 kemarin kita bahas pedagogik matematika, hari ini kita akan melanjutkan ke materi profesional yaitu tentang kalkulus gitu ya. Nah, ini juga termasuk yang banyak di request gitu. Yang pertama, langsung saja nih menggunakan konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah. Ini ada banyak ya, jadi nanti ini tidak akan selesai dalam satu pertemuan gitu. Nih, menggunakan konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah. Eh, oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini soal-soal yang saya sampaikan ini kan kisi-kisinya sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya bisa dikembangkan sendiri, misalkan Bapak Ibu cari soal contoh-contoh soal lain gitu. Tapi yang saya sampaikan di sini kan hanya sebagian saja gitu. Nah, semoga nanti saat pretest mungkin bisa jadi soalnya mirip ini atau soalnya berbeda, tapi ya kita berharapnya kalaupun sama ya berarti oke, kalau nggak sama ya semoga nanti lebih mudah soalnya gitu. Karena soal-soal yang saya sampaikan di sini semuanya adalah soal standar UP gitu, dan tentunya kita berharap pretest masa sesusah UP sih gitu ya. Semoga nanti lebih mudah soalnya gitu Bapak Ibu. Lanjut ya, langsung nih. Suatu roket mainan meluncur dari permukaan tanah dengan kecepatan VT sama dengan AT plus 60 meter per detik. Jika saat waktu 4 detik, roket mainan telah mencapai ketinggian 80 meter, maka roket mainan tersebut akan kembali ke permukaan tanah pada saat titik-titik detik. Soal ini juga sudah pernah saya sampaikan di grup Telegram ya. Grup Telegram saya silahkan nanti linknya di mana di deskripsi saya sampaikan. Silahkan nanti bisa diklik dan join gitu. Nanti biasanya saya kasih soal latihan soal setiap hari yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Ini ya, kita lanjutkan. Ini kalau misalkan ini adalah kita buat ilustrasinya dulu. Kita buat ilustrasinya di sini. Oke, sebentar. Saya mau membuat garisnya ini tak kasih ini agak di sini ya garisnya gitu. Nah, misalkan di sini roket mainannya itu meluncur gitu dari sini meluncur ke sini, kira-kira membentuk apa namanya grafik parabola gitu ya, cuman gambar saya jelek gitu loh. Nah, jadi dia berawal dari sini, kemudian dia ke sini, terus turun lagi sampai di sebelah sini. Kecepatannya adalah ini, kecepatannya adalah VT. Kemudian saat 4 detik roket mainan itu mencapai ketinggian 80 meter gitu. Berarti kan ini ketinggian itu H ya. Nah, kita kasih simbol H gitu. Nah, HT gitu, H dalam T itu adalah kalau di sini diketahui kecepatan, maka ketinggian itu adalah integral dari kecepatan Bapak Ibu. Nah, fisika ada ya di sini dt. Kita integralkan saja integral dari AT plus 60 dt gitu. Nah, ini sama dengan setengah AT kuadrat ditambah 60T plus C gitu kan. Nah, itu plus C, ada plus C-nya jangan lupa. Nah, kalau misalkan di sini kita harus tahu C-nya dulu ya. C-nya kan kita harus tahu nih. Nah, saya tulis di sini HT. Nah, HT ketinggian saat T detik itu adalah setengah AT kuadrat ditambah 60T ditambah C. Nah, saat 0 detik, saat di sini, saat belum ngapa-ngapain, itu kan ketinggiannya 0 ya. Berarti kan ketika T-nya 0, berarti H-nya juga 0 gitu. Maka H0 sama dengan T-nya 0, T-nya 0, tinggal C-nya saja sama dengan 0 juga. Maka C-nya 0 gitu. Maka di sini kita bisa menulis HT-nya sama dengan setengah AT kuadrat ditambah 60T ditambah 0 gitu. Nah, jadi seperti ini saja cukup. Ini adalah ketinggian. Nah,
di sini kan ada variabel yang masih belum kita ketahui, yaitu si A. Bagaimana cara mencarinya? Ini. Saat T-nya 4, maka hanya 80 gitu. Oke, berarti H4 sama dengan 80 gitu. Berarti A-nya A-nya, T-nya diganti 4 ya. Berarti setengah kali A kali 4 kuadrat. Itu kan 16 bagi 2, 8. 8A ditambah 240 ya, 60 kali 4 gitu. Kemudian ini 8A sama dengan ini negatif 160, kemudian A-nya dapat min 20 gitu. Oke, A-nya kan kita dapat min 20. Kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Berarti HT sama dengan A-nya diganti min 20 di sini, berarti ini min 10 ya. Min 10 T kuadrat ditambah 60T gitu. Udah ini HT ya. Fungsi HT ketemu. Pertanyaannya, roket mainan akan kembali ke permukaan tanah, berarti kan di mana? Di sini ya. Nah, kembali ke permukaan tanah itu di sini. Saat di sini, coba Bapak Ibu, ketinggiannya roket berapa di sini? 0 ya. Nah, berarti kita sama dengan 0. Yang ini kita sama dengan 0. Kita faktorkan min 10T. Nah, di sini tinggal T min 6 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan T-nya sama dengan 0 atau T sama dengan 6. Nah, tentu saja T-nya yang 6 gitu. Kenapa enggak 0? Nah, kalau T-nya 0 kan dia masih di sini. Nah, masih di sini kan dia. Gitu. Masih di sini saat berangkat tadi gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini penggunaan anti turunan loh ini. Kan pakai integral gitu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, nah saya ada contoh lagi. Nah, setipe dengan soal ini tapi beda. Bedanya apa? Ini tadi kan roket dari bawah ya. Sekarang ini dari atas. Tinggi, oke kita kerjakan bersama. Tinggi sebuah bangunan adalah 100 meter. Nah, gitu. Misalkan bangunannya ini. Kemudian bola dijatuhkan dari gedung dengan kecepatan itu. Oke, ini kemudian tanahnya di sini misalkan. Nah, bolanya itu dijatuhkan gini ya, gitu ya. Nah, tingginya adalah tinggi bangunannya ini adalah 100 meter. Kecepatannya, nah VT itu kan 5 min 10 T gitu ya. Bola akan mencapai tanah setelah sekian detik. Nah, berarti ini nanti juga kita mikirnya mencapai tanah itu ketika ketinggiannya sama dengan 0 gitu. Kita harus karena di sini diketahui kecepatan, kita harus mencari ketinggian dulu gitu loh. HT sama dengan apa tadi? Integral dari VT gitu. Kita integralkan integral dari 5 min 10T dt. Berarti 5T min 5T kuadrat plus C gitu ya. Nah, ini adalah HT. Nah, kita harus nyari C dulu gitu. C itu coba kalau T-nya 0 saat belum ngapa-ngapain, tingginya berapa di kasus ini? Bolanya ketika masih T-nya sama dengan 0 berarti kan hanya masih 100 ya, karena bolanya kan di atas ini. Berarti H0 sama dengan 100 gitu. Ya masukkan saja 0, 0, C-nya berarti 100 gitu. Berarti di sini HT sama dengan 5T min 5T kuadrat plus 100 gitu ya. Nah, seperti ini. Terus bola mencapai tanah itu ketika HT sama dengan 0. Berarti HT ini kita sama dengan kan 0. Nah, kemudian kita bagi negatif 5 ya, biar itu hasilnya apa, memfaktorkannya mudah. Berarti ini T kuadrat min T terus min 20 sama dengan 0. Kita faktorkan T min 5 ya. Oke, saya hapus dulu. T min 5. Kemudian di sini T plus 4 sama dengan 0. T
T-nya 5 atau T-nya negatif 4. Nggak mungkin kan waktu kok negatif, berarti T sama dengan 5. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, itu tentang konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah. Ini soal-soal tipe UP gitu, sehingga ya memang agak sulit gitu. Cuman kalau Bapak Ibu pengen yang lebih mudah, sebenarnya banyak sekali gitu. Mungkin bisa browsing tentang konsep anti turunan atau integral gitu untuk menyelesaikan masalah, itu juga banyak yang lebih mudah gitu ya. Tapi harapannya nanti soal pretestnya tidak sesulit ini, atau kalaupun seperti ini ya malah bagus gitu, karena Bapak Ibu sudah tahu cara mengerjakannya gitu ya. Lanjut nomor indikator selanjutnya adalah menggunakan konsep limit fungsi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau menurut indikator ini, limit yang dipakai adalah aljabar ya. Karena limit itu kan macam-macam ya, ada aljabar, ada trigonometri gitu. Tapi di sini aljabar, maka saya beri contoh yang aljabar pula gitu. Ini ada kurang gini ya, ada akarnya kepotong gitu saya pas ngopi. Jadi soalnya gini, model peluruhan suatu atom adalah PT gitu. P dalam atomik massa unit atau AMU, dan T menyatakan waktu. Pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 2, peluruhan tidak dapat terdeteksi. Peluruhan atom pada saat T mendekati 2 detik adalah, nah, ini adalah soal cerita yang kita tidak diberitahu ini bab apa gitu. Cuman, nah di sini tanda-tandanya, oh ini kok bisa menyimpulkan ini limit. Nah, ini kan di sini. Pada saat T2, peluruhan tidak dapat bereaksi. Kemudian yang ditanyakan adalah mendekati T2. Oh, berarti kan ini limit gitu. Berarti limit T mendekati 2 gitu. Fungsinya kita tulis akar dari T plus 4. Kemudian di sini T min 2 pangkat 4. Nah, per 3T min 6 kuadrat. Oh gini ya. Oke yuk, berarti kita selesaikan limit T mendekati 2. Ini kan T min 2 pangkat 4 diakarkan, berarti kan bisa keluar akar, tinggal pangkatnya jadi pangkat 2 gitu ya. Berarti T min 2 kuadrat akar, sininya masih T plus 4 begitu. Maaf tulisan saya jelek. Terus ini 3T min 6 kuadrat. Berarti kan ini sebenarnya 3-nya keluarkan dulu nih. 3T min 6 tuh bisa dikeluarkan 3-nya. Masih T min 2. Terus ini kan kuadrat nih. Berarti ini kuadrat gitu. Kemudian T min 2 kuadrat. T min 2 kuadrat. Oh ini bisa dicoret nih. Coret sama yang atas sama yang bawah gitu. Nah, tinggallah akar ini per 9. Kemudian setelah adegan pencoretan, T-nya kita masukkan 2 gitu. Berarti akar dari 2 plus 4 dibagi 3 kuadrat. Berarti 1/9 akar 6 gitu. Yang mana nih jawabannya? Yang B gitu ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jelas? Lanjut. Nah, ini kita menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Di sini, kalau saya ya, penafsiran saya ya, ini kan turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Oke, kita turunkan. Soal yang pertama yang saya sajikan di sini adalah ini. Grafik Y sama dengan sin X min setengah X, di mana X-nya itu antara 0 dan 360 derajat, akan turun pada interval di titik. Nah, ini soal juga sudah pernah saya berikan di kuis Telegram gitu, Bapak Ibu yang kemarin di kuis Telegram masih salah, perhatikan dengan baik ini caranya gitu. Karena saya sekarang sudah tidak membuat pembahasan kuis lagi ya, maka soal-soal yang saya berikan di kuis itu biasanya saya munculkan di bedah kisi-kisi gitu, biar sekalian terbahas gitu. Nah, jadi turun, jadi fx. Nah, fx itu turun
Itu jika apa? F aksen X kurang dari 0. Kalau naik, nah kalau naik itu berarti F aksen X lebih besar dari 0. Kalau stasioner itu F aksen X sama dengan 0 gitu. Karena, nah ini jadi bisa naik turun stasioner tergantung soalnya ya, seperti itu. Aksen itu artinya turunan. Nah, di sini kan di soal ini Y atau Fx itu akan turun. Nah, akan turun berarti kan Y aksen. Nah, itu lebih kecil dari 0. Y aksen yuk sin X min setengah X kita turunkan. Turunan sin X adalah cos X. Min setengah X diturunkan setengah gitu. Jadi ini lebih kecil dari 0. Berarti cos X lebih kecil dari setengah gitu. Setengah itu apa sih? Cos yang nilai setengah itu apa? Cos 60 di kuadran 1, kemudian ada kuadran 4, cos 300 ya. Nanti saya tolong dicek ya, betul atau tidak hitungan saya. Prinsipnya seperti ini. Jadi, setengah lebih kecil daripada ini, setengahnya itu jadi cos 60, kemudian bisa jadi cos 300 derajat gitu ya. Nah, kemudian lah tandanya bagaimana? Apakah lebih besar lebih kecil? Kalau saya mengerjakannya begini, Bapak Ibu. Jadi, oke, saya buat di sini astagfirullah. Sebentar. Ini kalau saya begini. Oke. Kalau grafik ini kan cos lebih kecil dari setengah. Grafik cos itu kan bentuknya begini ya. Nah, gitulah ya. Nah, ini kan Y setengah, ini kan 1. Nah, setengah itu kan di sini misalkan setengah. Nah, setengahnya di sini, di sini. Nah, ini yang 60 derajat, ini yang 300 gitu kan. Nah, cos X lebih kecil dari setengah. Nah, setengahnya di sini. Yang lebih kecil berarti yang mana? Yang ini kan, yang lebih kecil dari setengah itu kan ini. Nah, ini semua berada di antara 60 dan 300. Oh, nggak pakai sama dengannya gitu, nggak pakai sama dengan. Nah, kan karena di sini tidak ada sama dengannya gitu. Nah, berarti X-nya itu antara 60 derajat dan 300 derajat. Kalau di pilihan ganda tidak ada derajat-derajatan, nah maka kita sesuaikan dengan bentuk pi biasanya. 60 kalau pi itu kan 180, maka 60 derajat itu adalah pi per 3 gitu. Terus kemudian kalau 300 derajat itu berapa? 5 per 3 pi gitu. Ini 180, 60, 300. Betul. Itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya tolong dicek hitung-hitungan saya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Masih di kisi-kisi yang sama. Menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini. Oke. Persamaan garis singgung kurva fx sama dengan cot x di absis x sama dengan setengah pi adalah gitu. Oke, persamaan garis singgung kurva ya, PGS. PGS, persamaan garis singgung kurva itu kan yang bentuknya Y sama dengan MX plus T itu loh. Itu kan kalau kita mau mencari persamaan garis lurus lah ya, garis lurus, garis singgung itu kan lurus Bapak Ibu. Itu kita kalau ini SMP juga belajar ini. Y min Y1 sama dengan itu loh, M X min X1. Ini kan kayak kelas 8 ya, belajar ini. Dulu saya pernah mengajari ini di murid kelas saya, tapi sudah lama sekali gitu. Kayaknya kelas 8. Nah, berarti kita perlu Y1, kita perlu X1, perlu gradien gitu kan. Berarti kan kita perlu titik dan gradien. Oke, bagaimana mencarinya? Nah, gradien itu didapat dari F aksen X gitu. Jadi, F aksen X. Kalau Fx-nya cot X, nah turunan cot itu apa? Nah, di sini harus hafal. Turunan cot adalah min kosekan kuadrat X.
Kalau saya bilang harus hafal itu maksud saya lebih cepat ya, akan lebih cepat mengerjakan kalau hafal. Karena dulu saya sendiri tidak hafal. Sehingga kalau dapat soal ini, saya pernah dapat soal ini, yang saya lakukan adalah menurunkan secara manual. Code itu adalah cost per scene, kemudian saya turunkan pakai rumus U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Itu panjang sekali, tapi kerjakan secepat-cepatnya. Nah, nanti ketemu jawabannya dan alhamdulillah juga jawabannya betul gitu loh. Maksudnya betul itu ya ketika dicek dengan min kosekan kuadrat itu jawabannya betul gitu. Cuman akan lebih cepat kalau Bapak Ibu hafal gitu. Turunan kot, turunan tan gitu hafal. Kalau saya hanya hafal sin dan kos saja gitu. Dengan itu kalau saya pikir bisa gitu. Cuman saya tetap merekomendasikan hafalan ini ya Bapak Ibu. Nah, lanjut M-nya kan min kosekan kuadrat X. Nah, kemudian lah X-nya apa? Nah, di sini X-nya kan setengah pi ya. Nah, berarti gradiennya adalah min kosekan kuadrat setengah pi itu kan 90 derajat. Nah, berapa itu? Berarti kan kosekan itu kan sepersin ya, sepersin. Berarti negatif 1 per sin kuadrat 90 derajat. Berarti kan min 1 ya. M-nya min 1. Oke, ketemu M min 1. Kemudian X1-nya, titiknya, absisnya kan setengah pi udah ketemu. Nah, yang belum ketemu adalah Y1-nya gitu. Ya, kita cari dulu gitu. Y1 itu berarti ya X-nya ini diganti absisnya ya, berarti kot berapa? X-nya adalah 90 derajat gitu. Kot 90 derajat, kot itu adalah cos per sin ya. Cos per sin. 90 derajat, sini 90 derajat. Berarti berapa? 0 ya. 0 per 1 kan, 0 per 1 itu 0 gitu. Oh, berarti, nah yuk kita buat persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus dengan gradiennya min 1. Kemudian X1, Y1-nya adalah setengah pi, 0 gitu ya. Yuk bikin. Berarti Y min Y1-nya 0 sama dengan M. M-nya adalah min 1. X min X1. X1-nya adalah setengah pi. Gitu. Berarti Y sama dengan min X plus setengah pi. Gitu. Wow, amazing. Nanti kalau di pilihan ganda ketemu soal gini, ketemu jawabannya, di pilihan ganda ada. Rasanya senang sekali. Tapi semoga nanti soalnya tidak sulit ini ya, tidak seribet ini gitu. Tapi memang soalnya standar kalau misal UP ya standarnya begini. Gitu. Tapi kalau berita semoga lebih mudah gitu. Soalnya ini berdasarkan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Kisi-kisinya kan memang turunan fungsi trigonometri gitu. Nah nanti kita cari, silakan Bapak Ibu cari soal-soal yang lain gitu. Kemudian mungkin cukup ini dulu. Nah, yang lainnya masih banyak nih soalnya. Ini berarti kita sampai di yang mana kita tandai. Ini sudah turunan trigonometri. Ya, komposisi dan lainnya belum kita selesaikan di kalkulus pembahasan kalkulus 2 di bagian ke-13 berarti gitu ya. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.